Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para siswa dan siswi kelas 10 SMA Islam Terpadu Ukhuwah, para siswa dan siswi baru SMA Islam Terpadu Ukhuwah tahun pelajaran 2020-2021. Semoga semuanya sehat walafiat dan semua masih semangat untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMA Islam Terpadu Ukhuwah pada hari keempat hari ini. Baiklah, pada hari ini Ustadz diminta untuk menyampaikan motivasi tentang life mapping, ya, Deadline Your Life, Grand Design Your Life. Ya. Oleh karena itu, sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Ustadz menyampaikan tentang life mapping untuk para siswa dan siswi kelas 10 SMA Islam Terpadu Ukhuwah, terlebih dahulu Ustadz akan memperkenalkan diri karena sebagian besar adalah para siswa baru yang dari Ukhuwah, mungkin sebagian sudah ada yang kenal ya. Tapi pada kesempatan ini Ustadz akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustadz Khairani ya. Ustadz tinggalnya sekarang di Gambut, ya, Kabupaten Banjar. Baik, kemudian yang berikutnya untuk pendidikan Ustadz, tentu seperti yang lainnya juga dimulai dari TK, kemudian SD, kemudian Ustadz lanjutkan ke MTSN, ya, atau SMP ya, sederajat. Nah, kemudian Ustadz juga sempat mondok, kemudian Ustadz lanjutkan lagi di MAN. Ya. Kemudian untuk kuliahnya Ustadz di S1 adalah pendidikan bahasa Arab ya. Kemudian S2-nya di manajemen pendidikan Islam dan S3-nya ini masih semester yang ketiga ya. Ya, tahun ajaran ini masuk di semester 3 untuk pendidikan agama Islam. Ya, Ustadz mohon doanya mudah-mudahan nanti juga bisa selesai ya, menyelesaikan kuliah di jenjang S3 ya. Baik, kemudian riwayat pekerjaan Ustadz ketika lulus kuliah Ustadz sempat mengajar di TK. Kemudian langsung 2003 Ustadz diterima di Ukhuwah ya. Tanggal 8 Oktober 2003 Ustadz mulai bekerja di Ukhuwah sampai hari ini. Alhamdulillah sudah kurang lebih ya hampir 17 tahun ya Ustadz berada di Ukhuwah ya. Insyaallah Ustadz sudah pernah di SD, kemudian pernah juga di PAUD ya, kemudian Ustadz pernah di SMP, kemudian terakhir kemarin di SMA ya tahun 2013 sampai 2016 ya, SMA angkatan pertama, angkatan kedua dan angkatan ketiga. Baik, langsung saja kita akan masuk ya ke sesi life mapping Grand Design Hidupmu ya. Ustadz ada mengutip dua buah ya kalimat yang mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita semua. Kesuksesan Anda ditentukan seberapa besar antusias Anda terhadap kesuksesan. Ini dikatakan oleh Dr. Akram Ridho ya. Jadi kesuksesan kita itu ditentukan oleh seberapa semangatnya kita, seberapa antusiasnya kita terhadap ya kesuksesan itu. Jadi kesuksesan yang akan kita raih, kesuksesan yang akan kita capai itu ditentukan oleh seberapa besar antusias kita, semangat kita terhadap kesuksesan itu. Yang kedua,
Ustaz mengutip dari perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, semua dimulai dari mimpi. Ya. Segalanya dimulai dari mimpi. Tidaklah mungkin orang yang punya mimpi dan bercita-cita besar hanya duduk berpangku tangan. Artinya apa? Kita mempunyai mimpi, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai cita-cita. Tidak mungkin orang yang mempunyai mimpi dan bercita-cita besar itu hanya duduk berpangku tangan saja. Dia harus melakukan berbagai usaha untuk mencapai mimpi atau cita-cita atau harapan atau keinginannya itu, sehingga dia bisa meraih kesuksesan. Nah, bagaimana dia melakukannya? Tentu harus dengan antusias, tentu harus dengan semangat. Kenapa? Karena tadi kesuksesan kita ditentukan oleh seberapa besar antusias kita terhadap kesuksesan itu sendiri. Baik. Bermula dari mimpi juga Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah ini ada. Ya. Mulai dari mimpi mendirikan sebuah yayasan, berdirilah Yayasan Ukhuwah tahun 1993. Bermula dari mimpilah kemudian akhirnya berdirilah PAUD atau TK Islam Terpadu Ukhuwah di era tahun 1998-1999. Kemudian bermula dari mimpi itu jugalah ingin mendirikan SD, maka berdirilah SD tahun 2001. Kemudian berikutnya akhirnya berdirilah juga SMP tahun 2007. Dan akhirnya sekolah yang saat ini kalian masuki, SMA Islam Terpadu Ukhuwah, berdiri di tahun 2013. Yang sebelumnya juga diawali dengan adanya Madrasah Tahfiz Ukhuwah. Dan kemudian dari mimpi ingin memiliki juga lembaga pendidikan boarding atau pesantren, maka akhirnya pada tahun 2000, ini tahun ketiga ya, tahun 2019, 2020 itu tahun kedua ya. Tahun 2018, 2019 berdirilah juga SMP yang boarding. Ini tahun ketiga saat ini boardingnya. Ini semua adalah bermula dari mimpi, bermula dari keinginan, bermula dari cita-cita, dan alhamdulillah semuanya bisa terwujud. Ada mimpi yang lain untuk mendirikan perguruan tinggi. Mohon doanya, insya Allah juga akan bisa terwujud perguruan tinggi ukhuwah atau ukhuwah university atau sejenisnya. Baik. Ini foto Wali Kota Banjarmasin dengan salah seorang tokoh ulama Indonesia ketika bertemu di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Ini terjadi di bulan kurang lebih bulan Ramadan. Nah, pada bulan berikutnya di bulan Syawal, Ustadz kebetulan melaksanakan ibadah umroh. Dan ketika selesai melaksanakan ibadah umroh di depan Ka'bah, kebetulan saat itu Ustadz berangkat dengan anak Ustadz, dan selesai kita menunaikan tawaf, kemudian sholat, kemudian Ustadz sempat mengatakan bahwa bulan kemarin Bapak Wali Kota bertemu dengan salah satu tokoh Islam Indonesia ini. Kata Ustadz, siapa tahu bisa ketemu juga. Gitu. Kata anak Ustadz, masa iya? Tapi dengan izin Allah, tidak sampai 24 jam siang harinya Ustadz bisa bertemu juga dengan beliau.
setelah kami berbicara kurang lebih 8 sampai 10 jam sebelumnya di Masjidil Haram tersebut. Nah, baik, kita tinggalkan tentang mimpi dan cita-cita atau keinginan kita. Kita sejenak masuk dulu ya ke tentang generasi yang berbeda dalam 100 tahun yang terakhir. Ya, banyak pendapat, ada 5, ada 6, ada 7 ya. Tapi kita ambil yang ini. Pertama ada baby boomers, kemudian ada generasi X, kemudian ada generasi Y, kemudian ada generasi Z, dan ada generasi Alpha. Kira-kira kalian masuk generasi yang mana ini? Ya. Lahirnya tahun berapa? Nah, bagi yang lahirnya tahun 95 sampai 2010, maka akan masuk ke generasi Z. Ya. Insya Allah ini rata-rata semua ya, generasi Z. Apa generasi Z? Generasi ini adalah peralihan dari generasi Y, di mana teknologi sedang berkembang. Pola pikir mereka cenderung serba ingin instan. Nah, ini nih, kalian ya masuk di dalam kategori generasi ini. Ya, namun masih banyak yang belum dapat disimpulkan karena usia mereka saat ini menginjak remaja. Dan inilah yang sedang kalian jalani. Ya, menginjak remaja, baru masuk SMA, ya, peralihan dari SMP ke SMA, ya, dan kehidupan kalian ini cenderung bergantung pada yang namanya teknologi. Ya. Nah, bahkan termasuk juga eksis dengan media sosial. Ya. Karena media sosial yang paling sering digunakan. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana ya tren dan permasalahan hasil belajar ya pendidikan dasar dan menengah. Ya, kalian baru menyelesaikan SMP dan tahun ini lulus tanpa mengikuti ujian nasional ya. Bahkan mungkin sebagian tidak melalui ujian ya langsung lulus ya. Karena apa? Rata-rata bulan Maret kemarin ya kejadian pandemi Covid ya, sehingga sekolah-sekolah diliburkan. Ya, belajar dari rumah. Ya. Nah, baik. Kita lihat bagaimana skor PISA ya dan peringkatnya untuk Indonesia. Tapi kita lihat secara umum saja ya. Ya, bagaimana kemampuan membaca kita, bagaimana kemampuan matematika kita, dan bagaimana kemampuan sains kita. Ya. Rata-rata masih berada di bawah kompetensi minimum. Nah, ini yang harus menjadi juga perhatian bagi kita semua. Kita saat ini sedang memasuki jenjang SMA, ya, sekolah menengah atas. Ya. Bagaimana kemampuan membaca kita? Bagaimana kemampuan matematika kita? Atau sekarang dikenal dengan bagaimana kemampuan literasi kita? Bagaimana kemampuan numerasi kita? Nah, ini nanti akan terkait dengan ya, program, ada namanya program Merdeka Belajar dari Mas Menteri. Ya. Nah, kemudian bagaimana juga kemampuan sains kita? Oke. Nah, SDM yang unggul. Ini program dari pemerintah kita bahwa pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, ya, memiliki kompetensi global dunia dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi global nasionalis. Sehingga pelajar Pancasila itu ada 6. Pertama, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis. Ya. Jadi pengembangan saat ini bersifat holistik, menyeluruh. Ya. Dan tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja, dari akademik saja. Oleh karena itu, ya skill abad 21 itu ya juga disebutkan ada 4C. Apa itu? Yang pertama critical thinking. Nah, ini kalau di pelajar Pancasila tadi
ya bisa kategori masuk bernalar kritis. Ya, menemukan solusi dari berbagai permasalahan. Nah, ini yang nanti seharusnya ini dimiliki oleh kita. Apalagi kita sekarang sudah SMA. Kemampuan atau skill yang harus kita miliki yang pertama adalah critical thinking, berpikir kritis. Ya, bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah creativity. Ya, kreativitas. Ya, kita berpikir ya di luar dari kebiasaan. Ya, berpikir yang lebih gitu. Kemudian yang ketiga adalah collaboration. Ya, kolaborasi. Ya, gotong royong. Ya, kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, bagaimana kita bisa bekerja sama? Ya, bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemudian yang keempat adalah communication. Ya, bagaimana kita bisa menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti di akhir aktivitas ini kita juga berusaha melatih kita untuk menyampaikan pendapat kita, menyampaikan apa yang kita dapatkan pada materi hari ini. Siap ya? Oke. Sama-sama belajar ya. Dan prinsip Ustadz juga adalah kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa? Ya, insya Allah semuanya Ustadz yakin ya, para siswa-siswi kelas 10 ini adalah yang luar biasa dan semuanya bisa insya Allah. Ya, selama kita mau berusaha. Baik, sekarang sekilas kita melihat juga lebih detail lagi dan lebih lengkap lagi bahwa ada ya, ini polanya 646. Jumlahnya 16. Jadi 16 ya skill abad 21 yang nanti harus kita miliki di masa saat ini. Ya, ada 6 di bagian literasinya, ada 4 di kompetensinya yang tadi kita bahas ya, critical thinking, creativity, communication dan collaboration. Kemudian ada kualitas karakter. Ya, ada 6 juga termasuk salah satunya adalah leadership, ya, kepemimpinan. Ini jelas. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Wabil khusus kepemimpinan kepada diri sendiri. Oke, nanti di kesempatan yang lain kita akan bahas ini lebih mendalam lagi. Tapi paling tidak ini menjadi pengetahuan, menjadi wawasan awal bagi kita ketika masuk di kelas 10 ini, awal di SMA ini kita sudah mengetahui ini dan menyiapkan diri kita ya dalam beberapa tahun ke depan untuk menguasai ini. Baik, selanjutnya apa yang maksud dengan life mapping? Life mapping itu adalah merencanakan hari esok. Dan ini yang namanya perencanaan ini sudah ditegaskan juga oleh Allah dalam surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Wattaqullah. Sekali lagi diulangi oleh Allah. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ayat perencanaan. Jadi ini yang menjadi dasar kita apa dan mengapa kita harus membuat life mapping ini. Mengapa kita harus merencanakan hari esok kita. Oke. Oke. Sekarang kita lihat ada rencana perjalanan haji. Nah, ini sebuah rencana juga. Ya. Pemerintah Republik Indonesia sudah membuat rencana perjalanan haji 2020. Walaupun akhirnya ya, dibatalkan, diundur ke tahun depan karena masih ada
pandemi ini. Tapi kita lihat, kita belajar dari perencanaannya. Ya, mulai bulan Juni, bulan Juli, ya, sampai kepada bulan Agustus, sampai kepada bulan September. Mulai sebelum berangkat, mau berangkat, ya, selama berada di Mekah dan Madinah, kemudian hingga pulang kembali ke Indonesia. Ini sebuah perencanaan, ini contoh life mapping untuk perjalanan haji. Nah, kita nanti akan mencoba membuat bagaimana rencana perjalanan hidup kita. Nah, nanti kita mulai dari rencana perjalanan ya, sekolah kita di SMA Islam Terpadu Ukhuwah. Baru kemudian rencana perjalanan hidup kita ke depan. Ini contoh rencana perjalanan haji. Kita lihat ya, mulai dari masuk asrama, kemudian berangkat dari Indonesia menuju Madinah, ya, sampai proses ibadah hajinya, terus sampai pemulangannya, sampai kembali lagi ke Indonesia. Ini direncanakan. Kalau tidak direncanakan, tentu akan terjadi kekacauan. Ya, semuanya direncanakan dengan baik. Nah, baik. Oke, hidup kita itu memang seperti ini. Ya, seperti biasa ada start ada finish ya. Nah, mau menuju finish, mau menuju akhir itu ya, kita harus menemukan jalannya yang tepat supaya bisa sampai keluar lagi. Nah, ini yang lebih biasa kan ya, bermain ini. Nah, di sini namanya apa ini? Betul, namanya labirin ya. Nah, sebagian mungkin sudah pernah ya bermain atau mencari jejak di labirin ini ya, mulai masuk sampai bisa keluar. Kalau tidak bisa keluar tersesat ya, tapi ya harus mencari jalan keluar. Di mana jalan keluarnya? Oke. Jadi hidup kita ini juga seperti ini. Kalau tidak kita rencanakan, maka kita akan kesulitan. Tapi kalau kita sudah melihat seperti ini, oh, jalannya di sini, nanti lewat sini, oh nanti harus begini, oh nanti ke sini, oh nanti ke situ. Nah, inilah yang nanti akan kita lakukan untuk membuat life mapping ini, untuk membuat peta hidup ini. Baik. Ya, kita harus membuat roadmap of life, ya. Peta perjalanan hidup kita. Nah. Oke, baik. Roadmap of life, peta jalan kehidupan kita, ya. Ini yang nanti menjadi pertanyaan bagi kalian semua yang kita jawab, ya, atau kalian jawab di diri kalian, ya. Apa yang kalian harapkan dalam hidup kalian? Kalian ingin apa? Apa yang kalian harapkan dalam hidup kalian ini? Kalian ingin apa? Ingin jadi apa? Ya. Nah, apa tujuan hidup kalian? Nah, kalau mau lebih dipersingkat, apa tujuan kalian sekolah di SMA Islam Terpadu Ukhuwah ini? Apa yang kalian harapkan sekolah di SMA Islam Terpadu Ukhuwah ini? Ya, sebelum kita nanti, apa yang kalian harapkan dalam hidup kalian? Apa tujuan hidup kalian? Ya, selama 3 tahun nanti sekolah di sini, apa tujuan kalian sekolah di sini? Apa yang kalian harapkan? Ya, bersekolah di sini. Nah, ketika sudah jelas itu, ya, maka ini akan menjadi panduan. Ini akan memberi motivasi yang tinggi dalam hidup kalian. Oh, harapan saya ini. Saya masuk di sini ingin ini. Maka kita berusaha untuk mencapai tujuan kita itu. Maka kita berusaha ingin meraih harapan kita itu. Sehingga bisa kalian baca nanti setiap hari kalau sudah kalian tulis, ya. Kalian tulis apa harapan hidup kalian, kalian tulis apa tujuan hidup kalian, kalian baca setiap hari, setiap pagi bangun tidur, ya, mau berangkat sekolah, nanti kalau sudah sekolah, ya, ini kalau mau mulai belajar daring, baca itu, ya, sehingga bisa mengawali hari dengan pikiran yang positif. Oke, nanti bisa disampaikan ini di di bagian akhir ya. Ada kegiatan 3 nanti. Nah, silakan kalian ucapkan ya, kalian ungkapkan apa harapan kalian dan apa tujuan kalian bersekolah di SMA Islam Terpadu Ukhuwah ini ya. Oke, baik. Kemudian
ini ya, paradigma atau nature of character ya. Dimulai dari pikiran. Jadi sebelum kita membuat peta hidup ini, sebelum kita membuat life mapping ini, maka yang pertama adalah pikiran kita dulu. Apa yang terpikir di dalam pikiran kita, apa yang terpikir di dalam hati kita. Makanya ini pertanyaan awal dulu untuk kita. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan itu akan menjadi ucapan kita. Kemudian apa yang nanti kita ucapkan itu akan menjadi perbuatan kita. Dan apa yang menjadi perbuatan kita itu akan menjadi kebiasaan kita. Dan apa yang menjadi kebiasaan kita itu akan menjadi karakter kita. Dan ketika sudah menjadi karakter kita, maka itulah yang akan menjadi masa depan kita. Oleh karena itu, harus diawali dulu dengan pikiran kita. Baru nanti ujungnya adalah masa depan. Oke, baik. Ini bisa dipahami ya. Jadi sebelum kita menuliskan peta masa depan kita, peta hidup, jalan hidup kita, yang pertama harus dipikirkan dulu. Ya, kita pikirkan dulu apa yang ada di pikiran kita. Nah, tadi dibantu dengan apa tujuan hidup kita, ya, apa harapan kita. Nah, contoh lebih kecil lagi, nanti bisa kita buat apa harapan kita masuk sekolah di SMA Islam Terpadu Ukhuwah ini. Apa tujuan kita bersekolah di SMA Islam Terpadu Ukhuwah ini? Ya. Nah, itu kita pikirkan, kemudian kita ucapkan. Makanya nanti di akhir ya, silahkan nanti disampaikan itu. Apa tujuan kita sekolah di SMA Islam Terpadu Ukhuwah? Apa harapan kita? Dan terakhir ya, apa komitmen kita? Ya, karena kita sudah punya tujuan, kita sudah punya harapan, apa komitmen dalam diri kita? Nah, itu kita ucapkan. Nah, setelah kita ucapkan nanti, mudah-mudahan nanti akan menjadi perbuatan kita, terus menjadi kebiasaan kita dan menjadi karakter kita, dan akhirnya menghasilkan masa depan kita ya, yang sesuai dengan harapan dan tujuan kita. Oke. Kita nanti akan ingatkan lagi di akhir. Sehingga pertanyaannya adalah, mau apa kita 1 tahun ke depan? Ayo. Sekarang kelas 10. Tahun depan berarti kelas 11. Mau apa kita 1 tahun ke depan? Apa yang ingin kita lakukan dalam 1 tahun ke depan? Apa yang ingin kita capai dalam 1 tahun ke depan ini? Yang berikutnya, sekarang kalau pertanyaan lagi, mau apa kita 2 tahun ke depan? Berarti saat kita kelas 10 dan kelas 11. Pas kelas 12, nah jadinya kita ingin seperti apa? Kemudian mau apa kita 3 tahun ke depan? Kalau 3 tahun berarti kita nanti lulus SMA. Melewati kelas 10, kelas 11, kelas 12. Apa yang ingin kita lakukan? Mau apa kita 3 tahun ke depan? Apa yang akan kita lakukan 3 tahun ke depan? Nah, ini nanti akan coba kita tuliskan ya. Kita pikirkan, kemudian kita tuliskan. Oke. Nah, lebih lagi dari itu, mau apa kita 5 tahun ke depan? Berarti sudah ada yang kuliah, atau mungkin ada yang sudah kuliah sekalian bekerja, atau ada yang sudah kuliah sekalian menikah dan sebagainya. Mau apa kita 10 tahun ke depan? Wah, ini lebih jauh lagi. Kita sudah selesai kuliah, mungkin ada yang melanjutkan S2, ada yang melanjutkan S3, ada yang sudah bekerja, ada yang memimpin perusahaan, ada yang mungkin jadi kepala daerah, ya, dan seterusnya. Apalagi kalau 15 tahun ke depan. Ya. Nah, apa kita 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kemudian 20 tahun ke depan.
Kalau sekarang usianya, berapa ini usianya? 15 tahun ya rata-rata. Berarti kalau 10 tahun ke depan usia kita 25 tahun. Kalau 20 tahun ke depan berarti usia kita 35 tahun. Nah, apa yang terjadi 20 tahun ke depan? Mau apa kita 20 tahun ke depan? Sudah punya pekerjaan, sudah punya karyawan, sudah punya pegawai sendiri, sudah punya istri atau suami, sudah punya anak, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian 25 tahun ke depan dan seterusnya. 30 tahun ke depan, ya. Mau apa kita? 40 tahun ke depan mau apa kita? 50 tahun ke depan mau apa kita? Kalau sekarang 15 tahun berarti 50 tahun ke depan itu 65 tahun. Ya. Inginkah kita seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, menorehkan keberhasilan, prestasi, dan capaian yang luar biasa hingga akhir hidup beliau di usia 63 tahun. Baik, nah ini contoh. Ustaz ambilkan dari salah satu sumber, peta hidupku. Nah ini yang kita akan membuat nanti seperti ini. Ya. Nah ini bisa dibuat sendiri, tapi nanti ini supaya bagus ya, ini nanti dibuatnya waktunya khusus ya, bisa di komputer atau digambar langsung ya. Oke. Coba lihat, 23 tahun misalnya ya, lulus dan magang. 24 tahun fokus kerja dan persiapan kuliah S2. 26 tahun punya hunian atau punya rumah yang ideal. Wah. 27 tahun menikah. 28 atau 29 tahun ya. Mudah-mudahan dapat beasiswa di UK, United Kingdom, di Inggris, dan punya anak pertama. Wah. Ini usia 30 tahun, lulus dan kembali ke Indonesia. Wah. Ini. Ya. Kemudian apa ini? Ada dia nulis 36 atau 37 tahun kuliah S3. Mudah-mudahan di Harvard University. Wah. Ini. Ya. Terus di usia 47-48 tahun membuat yayasan anak yatim piatu. Nah, usia 49 tahun pergi haji bersama istri dan kedua orang tua. Nah, jadi ini peta hidup. Dia menuliskan peta hidup itu, ya. Dia menuliskan peta hidup itu. Nah, ini contoh yang satunya lagi. Saya ambilkan juga dari salah satu sumber. Ini banyak contohnya bisa kita dapatkan, ya. Nah, ini usia 22 tahun, ya, wisuda, predikat cum laude, ya. Kemudian mendalami usaha kuliner itu di usia 26 tahun. Kemudian juga memberangkatkan haji kedua orang tua. Wah, Masya Allah, Subhanallah ya. Nah, kemudian usia 28 tahun menikah, ya. Kemudian usia 29 tahun melahirkan anak pertama. Wah, ini sudah sampai segitu dia menulis, ya. Kemudian sampai kepada menjadi wirausahawati yang sukses. Wah, ini perempuan ini yang menulisnya berarti ini, ya. Sampai melihat anak cucu bahagia usia 53 tahun. Nah, jadi nanti kalian belajar membuat ini, ya. Sehingga kita belajar membuat peta hidup kita, membuat peta jalan hidup kita, ya. Grand design your life, ya. Deadline your life, ya. Oke. Nah, ini contoh. Ya, ini saya buatkan contoh karena kalian nanti akan membuat seperti ini. Ya. Ini misal peta hidup saya di SMA Islam Terpadu Ukhuwah tahun 2013 sampai 2016, ya. 2013, 2014 berdiri resmi SMA IT. Kemudian mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan. Kemudian memperoleh nomor pokok sekolah nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian selesai kuliah S2. Ya. Itu yang saya alami. Kemudian 2014 sampai 2015, ya, tahun kedua SMA IT, kita bisa menempati gedung baru SMA IT. Kemudian prestasi siswa dan prestasi sekolah sudah, ya, muncul, ya, dan bisa, ya, berprestasi juga seperti sekolah-sekolah lain. Kemudian saat itu Ustadz juga
menjadi Direktur Pendidikan. 2015 sampai 2016 tahun ketiga SMA IT Ukhuwah, alhamdulillah SMA IT Ukhuwah diakreditasi A. Sesuai harapan, sesuai cita-cita. Ya. Alhamdulillah dapat akreditasi A. Dan saat itu UNBK pertama. Ya. Ustadz usahakan supaya bisa UNBK, dan alhamdulillah SMA swasta pertama di Kalsel yang mengikuti UNBK saat itu. Dan karena meluluskan, kita berhasil dapat akreditasi A, bisa mengikuti SNMPTN ya, masuk perguruan tinggi yang tanpa melalui tes ya, perdana tahun itu, dan bisa diterima ya, lulusan pertama kita ada yang diterima di Fakultas Kedokteran. Dan saat itu Ustadz juga bisa umroh ya bersama dengan istri, umroh pertama ya. Nah, ini contoh. Nah, kalian nanti membuat peta hidup saya di SMA Islam Terpadu Ukhuwah. Tahun ajaran 2020-2021 kalian kelas 10, 2021-2022 kalian kelas 11, 2022-2023 kalian kelas 12. Kalian isi ya apa yang ingin atau yang kalian harapkan, apa yang menjadi tujuan kalian di tahun pertama di SMA, di tahun kedua di SMA, dan di tahun ketiga di SMA. Nanti silakan buka di bawah ya. Ini ya, buka dan isi link Padlet ya, nama aplikasinya nanti Padlet ya. Ini bit.ly / ya, peta hidup SMA IT, huruf kapital semua ya. Nah, ini silakan nanti dibuka. Insya Allah nanti juga akan dikirimkan oleh ustadz-ustadzahnya di grup WA-nya atau di Google Classroom-nya ya. Silakan nanti ini dibuka dan diisi ya. Lebih baik lagi ya, ini videonya di-pause dulu ya. Di-pause dulu, nanti baru dilanjutkan lagi, isi dulu. Kenapa? Supaya nanti materinya bisa lebih dipahami lagi ya, karena kita sudah mengerjakan yang ini. Oke, selamat mengerjakan. Kurang lebih ya 5 menit insya Allah selesai ya. Silahkan dibuka dulu 5 menit. Ustadz persilahkan untuk mengerjakan. Silahkan di pause dulu ya. Ustadz akan lanjutkan lagi setelah kalian mengisi. Oke ya. Oke, silahkan mengisi dulu. Oke, nah ini sudah ya, sudah diisi berarti ya. Nah, ini nanti kalau yang belum jelas ini bisa juga dilihat ya, kegiatan 1 ini. Nah, ini sudah Ustadz contohkan juga di situ. Jadi kalian tinggal klik tanda plusnya ya, tinggal klik tanda plusnya di bawahnya, dan jangan lupa itu ya, tulis nama dan kelas kalian paling atas kotak. Oke. Tulis nama dan kelas kalian, kemudian tuliskan peta hidup kalian selama 3 tahun menjadi siswa di SMA IT Ukhuwah ya. Setiap kolomnya itu sudah ada tahunnya di atasnya, sudah ada kelasnya juga ya. Setiap akhir tulisan agar ya dikasih foto ya, supaya juga ini sekaligus saling kenal mengenal ya, sesama siswa baru ya. Nah, ini namanya juga tolong ditulis di situ, kelasnya kalau belum ya berarti tidak usah, namanya saja ya, karena infonya tadi belum dibagi penjurusannya, jadi masih kelas 10 putra dan 10 putri ya, bolehlah ditulis nama kemudian 10 putra ya, 10 putri. Oke. Nah, itu ya. Sudah mengisi semua? Oke, silakan dulu ya, 5 menit. Oke, silakan mengisi, ini bisa di-pause dulu. Nah, baik, alhamdulillah semuanya insya Allah mudah-mudahan sudah mengisi semua ya. Kita lihat lagi ini. Jadi tadi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, 2023-nya bagaimana? Kuliah, kerja, menikah, atau seperti apa? Ya, 2024 dan seterusnya. Ya, ini gambarannya. Ya, bagaimana ya 5 tahun ke depan. Ya, tadi sudah belajar ya menulis yang 3 tahun. Tinggal kalian sambung. Nah, bagaimana dengan sampai 2070?
Gitu. Wah, dari 2020 sampai 2070, 50 tahun ke depan. Bagaimana membuat peta hidup 50 tahun ke depan? Wah, ini tahunnya aja sudah penuh ya. Nah, ini juga. Nah, dari 2020 sampai 2070. Nah, ini tahun aja sudah penuh ini layarnya. Baik. Nah, ini Ustadz contohkan. Ustadz contohkan ya. Ini kurang lebih 20 tahun ya. Nah, ini 20 tahun. Ustadz beri contoh 2020. Nah, itu ada kan? Nah, usia Ustadz 40 tahun ya. Bagaimana dengan anak ke-1, bagaimana dengan anak kedua, bagaimana dengan keluarga. Kemudian 2021, 41 tahun Ustadz tulis haji bersama istri ya. Anak ke-1 lulus SMP. Kemudian 2022 usia 42 tahun umroh sekeluarga, selesai kuliah S3. Wah. 2023 berdiri Ukhuwah University di 30 tahun Yayasan Ukhuwah. Wah. Itu ya. Sampai situ ditulis, mau ditulis keliling dunia, mau apa, ya ditulis. Ya. Nah, ini contoh, silakan dilihat. Nanti silakan yang lain juga diisi, ya. Ya. Oke? Ya, bisa ya. Ini untuk yang persiapan nanti mengisi yang 50 tahun ya, persiapan mengisi yang 50 tahun. Ini Ustadz contohkan versi 20 tahun ya. Nah, di mana nanti mengisinya? Ya, ini kalian kan dari usia 15 tahun kan? Nah, dari usia 15 tahun nanti di 2021 saat usianya 16 tahun apa yang kalian harapkan? Apa tujuan kalian hidup di tahun itu? Kemudian 2022 apa? 2023 apa, dan seterusnya sampai nanti 2070 ya. Nah, itu mengisinya di sini. Ini kegiatan 2 kita. Ya. Nah, makanya tadi mudah-mudahan yang pertama sudah selesai sehingga tidak bisa lebih memahami untuk mengisi yang kedua ini. Nah, ini mengisi yang kedua ini nanti kelasnya insya Allah akan kita perbaiki ya. Nanti pas kalian mengisi tinggal kelas 10 putra sama kelas 10 putri nanti ya, karena kelasnya belum dibagi ya. Nah, oke, silakan dibuka itu linknya bit.ly/peta hidup 50 tahun. Nah, silakan kalian isi di situ sampai terakhir nanti kirim ya. Oke. Nanti juga ini bisa buat kalian ya, nanti akan dikasihkan juga insya Allah ya hasilnya. Sudah paham ini ya? Kalian isi. Karena tadi sudah ada contohnya, nanti bisa dilihat juga contohnya. Kemudian isi ini. Ya, ini bisa 5 menit atau sampai 10 menit. Ya, silahkan dipikirkan dulu. Ya, kemudian dituliskan. Ya, mewakili diucapkan, dituliskan untuk yang ini. 50 tahun. Ya, siap ya? Semangat. Ya, insya Allah bisa ya. Nah, karena ini kaitannya dengan diri kita. Tidak bisa melihat punya teman. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan diri kita, keinginan kita, harapan kita, dan kondisi kita. Ya. Oke ya? Ini yang kedua. Inilah peta hidup kami. Ya. Nanti ada tahapannya itu 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, kemudian baru yang 20 tahun terakhirnya. Ya, langsung gabung di 20 tahun terakhirnya. Oke. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, apabila seseorang telah meninggal dunia maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. Apa itu? Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu Ustadz berharap ya, semuanya harus semangat belajar. Semuanya harus semangat untuk melakukan berbagai aktivitas yang dilakukan di sekolah. Semuanya bersemangat untuk melakukan apa yang ya disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzahnya. Mengapa demikian? Karena ini nanti supaya menjadikan ilmu yang kita dapatkan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena itulah nanti yang akan ya mengiringi kita. Kemudian anak soleh yang mendoakan kita supaya diri kita semakin soleh, diri kita semakin solehah ya. Dengan belajar di SMA Islam Terpadu Ukhuwah, kita bisa mendoakan orang tua kita. Kemudian nanti kita bisa mendidik anak kita juga ya, dan seterusnya. Bahkan mungkin ada yang cita-citanya juga ingin menjadi guru. Nah, bagi yang cita-citanya ingin menjadi guru, nanti ditulis di tahun berapa menjadi guru ya.
Yang cita-citanya ingin menjadi dokter, di tahun berapa menjadi dokter? Yang cita-citanya ingin memiliki perusahaan yang besar dan menampung banyak pegawai atau orang yang memerlukan pekerjaan, ditulis juga di situ. Ya. Jadi sesuai harapan dan tujuan yang kalian inginkan. Oke. Ini sebagai renungan bagi kita. Allah mengingatkan wal asr, demi masa. Ya, mengapa kita harus membuat light mapping ini? Karena waktu dan kehidupan itu sudah diingatkan oleh Allah. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kata Allah. Manusia itu rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. 3 inilah yang menjadi panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa kita harus membuat peta hidup kita? Mengapa kita harus merencanakan hidup kita? Karena orang yang tidak mempunyai perencanaan, orang yang tidak membuat peta jalan hidupnya, maka nanti dia bisa jadi akan masuk ke dalam orang-orang yang merugi. Ya. Oke, ini ya. Nah, terakhir, ya, seperti tadi Ustadz sampaikan, ada kegiatan yang ketiga. Jadi kegiatan pertama tadi apa? Mengisi peta hidup kita selama di SMA Islam Terpadu Ukhuwah 3 tahun. Saat kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Yang kedua apa tadi? Ya, membuat atau menulis peta hidup kita 50 tahun ke depan. Ya, dengan siklus 10 tahunan nanti di Google Form yang tadi sudah kita sampaikan di atas. Nah, yang ini kalian nanti akan merekam video pendek. Tidak lama, 30 sampai 60 detik saja maksimal. Kalau lebih dari 60 detik waktunya habis. Jadi maksimal hanya 60 detik. Tentang apa? Tentang komitmen belajar kalian menjadi siswa di SMA Islam Terpadu Ukhuwah 3 tahun ke depan. Selama 3 tahun ke depan. Ya, setelah kalian mendapatkan materi ini, materi tentang peta hidup, materi tentang life mapping ini. Ya, jadi rekam videonya maksimal 60 detik, Kemudian jangan lupa berfoto di akhirnya, Oke, dia sudah ada arahannya di situ. Selesai video maka akan langsung diminta untuk foto, baru bisa selesaikan atau upload. Nah, ini. Nanti melalui Flipgrid namanya. Flipgrid.com/ukhuwah 1010. Karena ini kelas 10 kan ya. Kelas 10 putra, kelas 10 putri, jadi ukhuwah 1010. Nah. Jadi yang kalian sampaikan selama 60 detik itu adalah kalau bisa, kalau sudah siap, itu tadi. Apa tujuan kita sekolah di SMA Islam Terpadu Ukhuwah? Apa harapan kita bersekolah di SMA Islam Terpadu Ukhuwah, dan apa komitmen belajar kita selama menjadi siswa di SMA Islam Terpadu Ukhuwah? 3 itu saja. Masing-masing 20 detik atau masing-masing 10 detik cukup. Tujuan saya sekolah di sini adalah ini. Harapan saya sekolah di sini adalah ini. Terakhir, oleh karena itu saya berkomitmen belajar di SMA Islam Terpadu Ukhuwah dengan sungguh-sungguh, misalnya dengan semangat. Nah, jangan lupa sebelumnya ucapkan salam dan sebutkan nama dan kelas kalian. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Khairani. Saya dari kelas 10 Putra. Tujuan saya sekolah di SMA Islam Terpadu Ukhuwah adalah untuk mendapatkan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Harapan saya sekolah di SMA Islam Terpadu Ukhuwah
untuk ya meraih ya kesuksesan dan membahagiakan orang tua misalnya. Oleh karena itu saya berkomitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh ya, untuk menjadi siswa yang terbaik ya, untuk belajar sesuai harapan orang tua dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitu, nggak sampai 1 menit ya, nggak sampai 1 menit. Jadi seperti itu, nanti silahkan disampaikan ya, bisa dilakukannya setelah selesai materi ini. Insya Allah masih ada 2 atau 3 slide lagi ya. Nah ini nanti diisinya di sini. Nah yang tadi sudah Ustadz contohkan, itu kan ada tulisannya ya. Nah, petunjuknya insya Allah ada di situ. Nanti akan diingatkan, ditambahkan sebelum komitmen, nanti menyebutkan tujuan dan harapannya bersekolah di SMA Islam Terpadu Ukhuwah ya, dilanjutkan dengan komitmen belajarnya ya. Silakan disiapkan. Nah ini mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa ya. Kenapa? Karena ini ada siswa SD juga ada yang sudah melakukan ini ya. SMP juga demikian. Insya Allah SMA juga bisa pasti ya. Oke. Baik. Inilah komitmen belajar kelas 10 SMA Islam Terpadu Ukhuwah sebagai penutup dari sesi live mapping kita ya. Nah, tentang materi dan kegiatan yang belum jelas ya, dari kegiatan 1 tadi via Padlet, kegiatan 2 via Google Form, dan kegiatan 3 via Flipgrid. Yang belum jelas bisa ditanyakan langsung ya ke nomor ini ya, 0811 503 1807 ya. Silakan nanti ditanyakan. Kalau sudah jelas insya Allah bisa dipantau semua ya, semua bisa melihat ya. Nah, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan ini juga bermanfaat bagi kalian dan kehidupan kalian, dan khususnya adalah untuk menjalani ya perjalanan di SMA Islam Terpadu Ukhuwah selama 3 tahun ke depan ya. Insya Allah semuanya sukses, semuanya berhasil ya. Ya, kita lalui dengan lancar ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kehilafan, ada kekurangan yang dari Ustadz sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya ya. Semuanya memperhatikan dari awal hingga akhir. Ustadz ucapkan terima kasih ya, dan bisa diulangi lagi nanti videonya kalau ada yang tidak jelas ya. Jazakumullah khairan katsira ya. Ustadz akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sehat semuanya ya. Sehat, semangat semuanya. Oke.